Rasanya seperti seseorang menatapku langsung dari bawah kuku pada saat itu. Sambil kalian menuliskan tebakan kalian di kolom komentar, aku akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di sini dan apa sebenarnya keluhan klien ini tentang kukunya. Ya, semuanya memang terlihat aneh, terlihat ambigu. Tapi sebenarnya yang membuat dia kesal adalah gel polisnya selalu terlepas. Gel polisnya benar-benar terlepas sepenuhnya dari kukunya seperti ini. Aku meminta dia untuk mengirimkan foto-foto. Dan cerita ini dimulai sekitar tahun 2022. Lebih tepatnya, sejak tahun 2022, dia mulai menyadari hal ini dan mulai khawatir dengan kondisi kukunya. Dia pernah melakukan pembersihan, perawatan dengan podolog, juga pernah melakukan pelapisan dengan gel polis. Seperti yang kalian lihat, di sini kukunya sudah tumbuh cukup panjang, dan kukunya sedikit melipat seperti akordeon. Entah kenapa, dia tidak melepas lapisan gel tersebut, malah terus memakainya terlalu lama. Padahal di semua jari lainnya, lapisannya hampir tidak tersisa. Jadi, kalian bisa mengajukan pendapat kalian sendiri tentang apa yang terjadi padanya. Sementara aku akan menunjukkan perawatan apa yang akan kami lakukan dan menceritakan pendapatku tentang hal ini. Inilah kondisi awalnya. Masih ada sedikit gel polish yang tersisa. Jadi, kita akan segera menghilangkannya. Aku juga melihat bahwa lempeng kukunya cukup tebal. Ketebalan yang berlebih sudah aku hilangkan dengan bor, dan sekarang aku lanjut ke tahap pembersihan. Aku akan menggunakan bor seperti ini. Punyaku dari KMS dan bor ini sangat cocok untuk pembersihan seperti ini, karena sangat mudah, nyaman, dan sama sekali tidak menimbulkan rasa tidak nyaman bagi klien. Membantu membersihkan onikolisis yang sulit, terutama saat tidak bisa dijangkau dengan pemotong kuku. Hampir hanya dengan satu bor saja, saya memotong bagian lempeng kuku yang tidak diperlukan. Dan kita bisa melihat gambaran yang cukup menarik. Rasanya seperti ada dunia baru yang menakjubkan di bawah kuku. Jelas ada sesuatu yang sedang terjadi di sana. Dan sesuatu itu sudah pasti merupakan reaksi terhadap sesuatu. Selain itu, bisa dilihat bahwa lempeng kuku cukup melengkung. Kuku itu keras dan kering. Dengan menggunakan kuret, saya mencoba masuk ke bawah kuku. Dan saya menyadari bahwa saya hampir tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Kuku-kuku itu tidak memungkinkan saya untuk melakukannya. Seperti yang Anda lihat, kuku itu sendiri masuk jauh ke dalam kulit. Saya melanjutkan pembersihan, dan sekali lagi untuk bagian kasarnya saya menggunakan mata bor karbida. Namun, untuk melanjutkan pekerjaan, saya akan membutuhkan tang kuku. Seperti biasa, saya menggunakan tang kuku potong lurus. Tidak ada satupun pedikur yang saya lakukan tanpa pemotong kuku seperti ini. Dalam kasus ini, saya menggunakan model NP04. Dan sekali lagi, kita lanjutkan memeriksa isi di bawah kuku. Ngomong-ngomong, kondisi di jari-jari sebelahnya juga tidak lebih baik. Hampir di semua kukunya melengkung, dan hampir semuanya cenderung tumbuh ke dalam. Selanjutnya, kita akan melakukan perawatan dengan mata bor berlian. Jadi, kita oleskan dulu, lalu ratakan, dan lanjut ke proses perawatan. Mata bor pertama yang saya gunakan adalah mata bor tetes khusus pedikur, dengan diameter besar dan memiliki garis biru. Kita perlu menghilangkan sebagian besar kelebihannya. Saya membersihkan baik pada lempeng kuku itu sendiri dengan menipiskannya secara lembut, maupun pada lekuk samping kuku. Dalam pekerjaan saya, seperti biasa, saya menggunakan alat Dr. Alex SP 130. Ini mungkin yang paling kuat dari semua yang ada di pasaran saat ini. Kita bersihkan sisi lain dari lempeng kuku kita, yaitu sisi yang berdekatan dengan jari kedua. Ngomong-ngomong, kalau ada yang mengenali, jari-jari ini yang saya tunjukkan di video terbaru saya saat sesi langsung, di mana klien saya bercerita kalau ukuran kakinya 38. Ternyata sebenarnya ukuran 40. Saya tunjukkan kepada kalian dengan menggunakan kuret bagian sudut kuku yang menusuk ke kulit. Tentu saja, posisi lempeng kuku seperti ini akan menyebabkan gesekan, memberikan tekanan, dan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi klien. Sekarang saya sedang menggunakan mata bor yang sering disebut fissur atau juga disebut jarum. Intinya, ini adalah mata bor yang cukup tajam. Mata bor ini memiliki garis biru di sini, dan harus digunakan dengan sangat hati-hati dan sangat presisi. Namun, mata bor ini sangat membantu untuk menjangkau area yang paling sulit dijangkau. Tapi saya ingatkan, saat bekerja dengan mata bor seperti ini, tangan harus tetap stabil. Jangan lupa untuk melakukan penyanggaan. Dalam kasus saya, penyanggaan dilakukan pada jari manis tangan kanan, yaitu tangan yang memegang alat. Ada juga yang melakukannya pada jari kelingking. Yang terpenting adalah pastikan penyanggaannya benar-benar stabil. Perhatikan juga ibu jari tangan satunya, yang saya gunakan untuk menarik jari ke samping agar mata bor tidak mengenai kulit saya. Setelah itu, saya kembali menggunakan mata bor. Mata bor pedikur berbentuk tetes, dan dengan hati-hati saya bersihkan semua yang menumpuk. Lalu saya angkat sedikit. Saya arahkan ke bawah lempeng kuku. Dalam keadaan kering, kita sudah membersihkan sebanyak mungkin. Sekarang saatnya melunakkan lempeng kuku. Ini adalah cairan khusus yang dalam waktu singkat dapat melunakkan kuku, isi di bawah kuku, dan mengangkat semua yang sudah menumpuk di sana. Dan lihatlah, sekarang dengan mudah saya bisa mengeluarkan semua yang ada di bawah kuku menggunakan kuret. Ketika saya melihat penumpukan seperti ini, saya sering membandingkannya dengan selimut yang diselipkan. Karena kulitnya benar-benar melipat ke dalam seperti itu. Dengan menciptakan tekanan dan menghalangi pertumbuhan lempeng kuku. Karena kuku itu benar-benar menusuk ke dalam. Tidak ada ruang baginya untuk tumbuh. Dan tentu saja, tugas nomor 1 adalah membersihkan semuanya dengan sangat hati-hati dan lembut.
dan berusaha agar tidak melukai klien dimanapun. Saya melakukannya dengan sangat perlahan. Saya sering ditanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembersihan seperti ini? Itu selalu sangat individual, dan tidak mungkin untuk mengatakan di mana akan memakan waktu lama dan di mana akan lebih cepat, karena setiap klien memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda. Saya selalu bertanya, bagaimana kabarnya? Nyaman atau tidak nyaman? Jika seseorang merasa tidak nyaman, tentu saja saya mencoba mendekatinya dari sudut lain dan mengurangi tekanannya. Dengan tang pemotong lurus, saya dengan sangat hati-hati merapikan sudut-sudut kuku agar tidak menusuk ke kulit. Saya membulatkannya dengan lembut, tapi tidak memotong terlalu dalam. Saya membersihkan dengan cairan penghilang minyak, lalu kita akan memasang sistem koreksi. Saya akan menunjukkan yang paling sederhana. Ini disebut kawat titanium. Pada dasarnya, ini adalah kawat khusus yang selalu berusaha kembali ke bentuk lurus, sedangkan kuku memiliki lengkungan. Saya punya kawat titanium seperti ini. Saya mendapatkannya dari merek Z-Color. Ternyata mereka juga punya kawat titanium. Saya ambil yang paling tebal, nomor 16. Saya juga akan menggunakan komposit untuk kawat titanium. Kali ini saya pilih yang nomor 1. Lebih tepatnya, benar-benar tanpa warna, benar-benar transparan. Hal pertama yang akan saya gunakan adalah pododehidrator. Saya sudah menyiapkan kuku, dan saya perlu membersihkannya dari minyak sekali lagi. Saya mengoleskan dehidrator, lalu dengan bantuan kuret, saya akan mengoleskan kompositnya. Saya ambil kawat titaniumnya, saya letakkan di tetesan komposit dan saya keringkan dengan bantuan senter biasa. Dan ya, kalian memahaminya dengan benar. Ini adalah komposit pertama yang tidak memerlukan lampu khusus dari dokter gigi. Akhirnya, produsen memberikan hadiah yang sesungguhnya untuk kita. Karena benang titanium adalah sistem koreksi paling awal yang biasanya dipelajari saat mulai belajar podologi. Dan sekarang, ini tidak akan semahal dulu. Karena membeli lampu khusus dokter gigi sebenarnya cukup mahal. Selain itu, saya suka dari komposit ini karena kita tidak perlu menggunakan base atau lapisan dasar apapun di sini. Kita langsung saja menempelkannya pada lempeng kuku yang sudah dipersiapkan dan sudah dibersihkan dari minyak. Dan pasti akan menempel dengan baik. Saya sudah memotong panjang yang saya butuhkan. Saya menempelkan titanium menggunakan stik kayu jeruk. Lalu saya taruh lagi setetes komposit. Lalu saya keringkan dengan lampu. Dan di atasnya saya tambahkan lagi setetes kecil komposit untuk merekatkannya. Saya keringkan lagi dan saya tunjukkan kepada kalian gel untuk prostesis kuku. Saya memilih warna transparan agar model saya bisa memantau kondisi kukunya. Karena jika gel prosesisnya tembus pandang, itu berarti dia bisa melihat apakah warna lempeng kukunya berubah atau apakah ada sesuatu yang tumbuh di sana. Podogel untuk prostesis kuku memiliki konsistensi mirip gel jelly, tetapi sedikit lebih mudah meratakan sendiri. Saya bahkan akan menyebut gel ini sebagai thixotropik. Agar bisa mendistribusikannya ke seluruh area yang saya inginkan, saya selalu menggunakan tangan yang memegang jari, yaitu tangan yang di bawah, untuk menarik lipatan kuku dengan kuat. Seperti yang mungkin sudah Anda perhatikan, saya juga telah melakukan tapping. Ini diperlukan untuk mengangkat kulit dan menempatkan gel di sana dengan cara yang sama seperti kuku asli akan berada di tempat itu. Untuk kenyamanan, saya menggunakan stik kayu jeruk, karena gelnya cukup kental dan akan memakan waktu lama jika diratakan dengan kuas tipis. Jadi, stik jeruk sederhana sangat membantu. Saya mengeringkan semuanya dengan baik, dan dengan bantuan kikir serta bor, saya membentuk lempeng kuku sesuai yang diinginkan. Ingat, prostesis kuku bukanlah perpanjangan kuku, dan tidak memiliki fungsi dekoratif. Prostesis kuku diperlukan dalam kasus-kasus ketika kita perlu memulihkan lempeng kuku yang hilang. Karena masalah utama klien ini adalah dia salah menentukan ukuran sepatunya, dan jari-jarinya selalu dalam posisi berdesakan. Itu artinya, dia mengalami tekanan terus-menerus dari jari-jari sebelahnya tepat di area ini. Itulah sebabnya dia mengalami onikolisis. Secara umum, gel untuk prostesis sebenarnya tidak perlu ditutup dengan apapun, tapi saya menerima produk Etopi untuk diuji coba, dan saya pikir, kenapa tidak mencobanya? Ngomong-ngomong, produk ini dikemas dalam bentuk pensil yang praktis. Setelah dikeringkan, ketika semuanya sudah siap dan sudah dikikir, saya memasang tamponade. Untuk itu, saya kembali menggunakan kuret. Setelah pemasangan tamponade, saya pasti akan mengoleskan minyak. Dalam kasus saya menggunakan minyak biji anggur. Minyak ini harus digunakan setiap hari. Hal ini perlu dijelaskan kepada klien. Harus melakukan pijat sendiri karena ini akan membuat kuku tetap lembab dan meningkatkan elastisitas lempeng kuku. Inilah hasil yang kami dapatkan. Di sini kita punya kawat titanium, prostesis, dan juga ada tamponat. Sekarang tulis di kolom komentar, menurut kalian apakah ini akan membantu model saya atau tidak? Dan ayo bertaruh, apakah dia akan mengganti sepatunya atau tidak? Soalnya, saya sudah menjelaskan hal ini kepadanya selama beberapa jam.